Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ada buku. Judulnya apa? Yang bijak. Ya. Benar. Ya, yang bijak dari Emi Roysia. Bijak ya? Benar. Ya benar. Bukan sulap, bukan sihir. Yang Apa ini? jenaka. Loh, katanya bijak. Hah? Katanya tadi bijak. Ini apa ini? Ah, iya. Jadi siapa yang salah ini? Jadi ini satu buku, isinya 2 tema, ya kan? Nah, jadi kalau dibalik dari sini yang bijak, tapi kalau dibalik dari sini yang jenaka. Jadi ini, tapi kalau begini jadi terbalik, ya kan? Jadi buku ini kalau dibaca dari kiri ke kanan itu jenaka, tapi kalau dibaca dari kanan ke kiri itu yang bijak. Nah, hari ini buku kumpulan kisah cerita dari Pak Quraish Shihab. Hari ini saya hendak bercerita yang jenaka saja, dan yang jenaka itu khusus tokohnya namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya jenaka, lucu, tapi kadang-kadang membuat kesal orang lain. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terhibur dengan adanya orang yang namanya Nuaiman ini. Beberapa cerita. Cerita yang pertama ini, episode pertama. Jadi diceritakan suatu hari Nuaiman itu ke pasar. Dia itu sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam artian dia itu kepingin memberikan sesuatu yang terbaik itu dari Rasulullah. Jadi ketika Nuaiman ini di pasar, dia melihat ada orang jualan makanan yang enak. Nuaiman tiba-tiba kepingin beli makanan itu untuk dimakan bersama-sama dengan Rasulullah. Maka dibelilah makanan yang enak itu. Terus dia bilang begini kepada yang penjualnya, aku belum bisa bayar ya, nanti kamu tagih di masjid. Jadi Masjid Nabawi itu masjid sederhana. Dan kalau orang ngomong masjid itu ya satu-satunya masjid waktu itu ya Masjid Nabawi itu, tempat Rasulullah tinggal. Aku ada di masjid, nanti ditagih saja di sana ya. Ya. Nah, dibawalah ke rumah Rasulullah. Nah, sampai di dalam rumah Rasulullah, memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Aku tadi melihat makanan yang enak dan aku kepingin engkau memakannya. Mari kita makan. Senang nggak Rasulullah diberi begitu? Senang kan? Ketika habis makan, tiba-tiba ada assalamualaikum orang di luar gitu. Siapa itu? Orang yang penjual tadi. Hei Nuaiman, katanya, mana uang pembelian makanan itu? Terus kata Nuaiman begini, aku yang membeli tapi yang makan kan Rasulullah. Jadi Rasulullah disuruh bayar. Kata Rasulullah, loh, katanya kamu yang beli. Iya, saya itu yang beli, tapi aku gak punya uang. Cuma aku tuh kepingin sekali kamu makan makanan yang enak ini. Jadi Rasulullah tersenyum, langsung dibayarnya lah orang itu. Jadi logika Nuaiman itu, ya memang saya yang beli, tapi yang makan kan Rasulullah. Ya yang makanlah yang bayar. Jadi melawaknya begitu. Itu satu. Yang kedua, aku ini kan rakyat jelata, engkau kan pemimpin kami, ya masa rakyat jelata bayari pemimpin? Nah kira-kira begitu. Dan Rasulullah itu sangat
terhibur hatinya dengan kelakuan nakal Nuaiman itu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, pada suatu hari Rasulullah itu kedatangan tamu orang kaya. Ya karena orang kaya kendaraannya itu ya bagus. Kalau sekarang kira-kira Mercy gitu. Tapi zaman dulu kan onta. Jadi ontaranya itu besar, gemuk, mahal harganya gitu. Diikat di dekat masjid dan rumah Rasulullah. Orang itu untuk apa? Sedang bertanya-tanya kepada Rasul tentang ajaran Islam. Jadi artinya dia belajar lah. Untuk akan masuk ke dalam Islam itu kan dia belajar dulu. Di situ itu ada Hamzah. Tahu kan paman Rasulullah yang akhirnya meninggal di perang Uhud itu. Dan beberapa sahabat yang lain. Tapi di antara mereka itu ada riwayat yang menyebut Hamzah. Berkata begini, Nuaiman, ini unta mahal ini. Dia gemuk. Kita tidak pernah melihat unta segemuk ini. Ini kalau dibuat sate gitu bagus sekali. Ngomongnya begitu aja terus pergi aja gitu. Tapi dasar Nuaiman itu orangnya pikirannya kemana-mana. Setelah sahabat itu agak pergi, diambillah unta itu, ikatannya dibawa pulang, disembelihlah. Ada riwayat yang ngomong dibawa pulang, ada riwayat yang mengatakan di tempat itu juga disembelihlah unta itu, dan dagingnya dibagi-bagi. Ya tentu saja sahabat-sahabat yang lain kan terkejut, loh, wong saya cuma ngomong begitu aja langsung disembelih kan gitu kan. Begitu tamu Rasulullah itu keluar dari rumah Rasulullah atau dari masjid, dia teriak, untaku, untaku, untaku. Jadi untanya udah mati kan, disembelih oleh Nuaiman. Siapa yang melakukan ini? Semuanya langsung tersenyum. Nuaiman ya Rasulullah. Masya Allah, kemana Nuaiman ini? Kok ada tamu saya diperlakukan seperti ini? Nuaiman lari jauh dari tempat itu. Di suatu kampung ya. Itu sudah jauh dari masjid atau rumah Nabi. Jadi kira-kira kalau sini itu ke RT atau RW jauh ke sana. Dia ketemu dengan Mikdad. Mikdad itu juga seorang sahabat yang sedang menggali sumur. Nah itu. Ya Mikdad, kamu adalah sahabat yang paling hebat, pernah mengikuti perang Badar. Kamu adalah sahabat yang sangat baik. Jadi dipuji-pujilah oleh Nuaiman itu. Terus si Mikdad tanya, kamu ada apa? Kok terengah-engah begitu? Aku sedang dikejar oleh orang yang jahat katanya. Terus, tolong ya saya bersembunyi di dalam sumurmu itu. Tapi nanti kalau ada orang yang bertanya kepada kamu, di mana saya? Jangan diberitahu. Si Mikdad tanya, lah kalau yang tanya Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah ke sini karena tempatnya jauh gitu loh. Iya, kalau misalnya yang tanya Rasulullah, ya walaupun Rasulullah kamu jangan memberitahu kalau aku sembunyi di sumur itu. Jadi dia sembunyi di sumur itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada rombongan mendekati Mikdad itu. Semakin terkejutlah Mikdad. Masya Allah, Rasulullah ikut. Ini ada masalah atau peristiwa apa sampai Rasulullah jauh-jauh ke tempat saya tinggal ini? Lalu Rasulullah bertanya begini, ya Mikdad, di mana Nuaiman? Apakah kamu tahu Nuaiman? Masya Allah, saya kan sudah berjanji dengan Nuaiman tidak akan memberitahu kan. Kalau saya beritahu berarti saya ingkar janji. Tapi kalau tidak saya beritahu, yang tanya ini Rasulullah. Akhirnya Mikdad juga punya akal panjang juga. Dia berkata begini kepada Nabi, ya Rasulullah, mataku tidak melihat Nuaiman. Tapi dia sambil nunjuk-nunjuk begini. Ya, jadi dia ngomong kepada Rasulullah itu kan suaranya didengar oleh Nuaiman yang di dalam sumur. Artinya apa? Nuaiman menepati janji kepada Mikdad menepati janji kepada Nuaiman tidak akan memberitahu kepada siapa-siapa. Jadi si Mikdad itu mengatakan, ya Rasulullah, mataku tidak melihat Nuaiman. Jadi Nuaiman, benar ini dia. Berarti tidak
ingkar janji dengan saya. Tapi sambil Mikdad itu nunjuk-nunjuk begini. Memang mataku tidak melihat, tapi jadi Rasulullah kan tahu isyarat itu kan. Dilihatlah di sumur itu Nuaiman ada di situ. Ayah, ngapain kamu ada di sini bersembunyi itu? Apa yang terjadi katanya? Kok kamu sampai menyembelih unta tamu saya? Kata Nuaiman, ya Rasulullah, tanya kepada orang yang memberitahu aku di sini. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah itu sedang menengok, Nuaiman lari. Dasar Nuaiman, dan Rasulullah tidak marah. Akhirnya sahabat patungan membayar onta orang itu 2 kali harganya. Ya tentu saja orang itu senang. Jadi misalnya harga onta itu 1.000, diberi 2.000 kan senang dia. Tapi itulah kelakuan Nuaiman. Dia ngibrit saja lari. Itu cerita yang kedua tentang Nuaiman berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, nah ini cerita yang lain lagi. Konon ceritanya Rasulullah sudah wafat. Karena pada saat itu yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Ya bayangin kalau Utsman bin Affan jadi khalifah itu berarti kan Abu Bakar sudah meninggal kan. Suatu hari karena dia sedih si Nuaiman itu, ya lagi suntuk gitu di depan masjid Nabawi maksudnya. Dia sambil main-mainin batu, main-mainin ranting, sambil apa? Kesedihan ngelamunnya itu tak terkirakan. Tapi di tengah-tengah ngelamunnya Nuaiman itu ada orang mundar-mandir gitu. Ini siapa sih? Saya ini sudah suntuk, kok ada orang mundar-mandir mengganggu saya ini. Didekatilah orang itu, ternyata orang itu orang buta. Ditanya oleh Nuaiman, ngapain kamu itu mundar-mandir membuat saya jadi bingung ini? Orang itu mengatakan, aku kepingin buang air kecil. Aku tidak tahu kemana saya harus buang air kecil itu. Dari tadi nggak ngomong-ngomong, ayo saya antar. Kata. Diantar, dibawa masuk ke masjid Rasulullah. Terus dia bilang begini, ya sudah kamu buang air kecil di sini katanya. Ya bayangin di masjid dia kencing. Orang sahabat-sahabat yang ada di masjid itu kan jadi marah kepada orang ini karena Nuaiman terus pergi kan. Ketika orang ini tidak dipukul, dilihatnya loh buta. Ditanya, kenapa kamu kencing di masjid Rasulullah? Ya Allah, ini masjid Rasulullah, kata dia kan teriak. Tadi itu ada orang baik yang mengantarkan saya untuk, katanya ini adalah tempat buang air kecil. Saya nggak tahu kalau ini masjid Rasulullah. Sahabat sudah tersenyum, pasti Nuaiman yang nyuruh. Terus orang itu berkata begini, saya marah kepada orang itu. Saya tidak akan pulang ke desaku, meninggalkan kota Madinah sebelum saya pukul orang itu yang menipu saya itu. Keluarlah dia dari masjid mencari Nuaiman kan. Dasar Nuaiman melihat si orang buta ini keliling-keliling mencari dia dengan suara yang buat-buat, dia mengatakan, buta, ngapain kamu kok bersungut-sungut kelihatan marah begitu? Iya, aku akan memukul orang yang namanya Nuaiman karena tadi dia telah menipu saya untuk buang air kecil di dalam masjid. Terus Nuaiman sekarang ada di dalam masjid. Ayo, tak antar kamu. Orang ini diajak keliling-keliling supaya seakan-akan padahal tempatnya di sini gitu kan, supaya jauh gitu. Oh, sudah jauh diajak dia masuk ke masjid. Itu di depan itu Nuaiman sedang duduk-duduk. Kamu pukul keras-keras. Pergi lagi siapa? Nuaiman ini. Siapa yang ada di situ itu? Utsman bin Affan, khalifah. Bayangin, presiden lah kira-kira kalau sekarang. Jadi presiden sedang duduk di masjid dipukul oleh Nuaiman itu. Sampai sahabat itu teriak, ya Amirul Mukminin akan ada yang membunuh katanya. Orang-orang pada lari mendekat. Ini sudah dipukul itu. Begitu dilihat, iya si buta lagi. Tadi barusan buang air kecil di sini, sekarang memukul Amirul Mukminin. Kembali lagi dia mengatakan,
Ya Allah, siapa yang saya pukul? Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Masya Allah, kata. Siapa orang itu tadi yang mengantar? Yaitu Nu'man, kata. Apa orang itu berkata? Sejak hari ini saya tidak akan percaya kepada manusia. Karena sakit kecilnya, keselnya ditipu 2 kali. Itu kisah Nuaiman. Bayangin, presiden loh dipukul atas perintahnya Nuaiman gitu. Itu beberapa cerita setelah Rasulullah wafat dan Utsman bin Affan menjadi apa? Menjadi Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? Coba, yang cewek-cewek. Utsman bin Affan khalifah keberapa? Utsman, ayo. Yang kedua. Tiga. Utsman bin Affan 2 atau 3? 3. Yang pertama? Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang ketiga. Sekarang kembali ketika Rasulullah masih hidup. Abu Bakar itu kan pedagang besar. Dia sering ke negeri Syam. Syam itu kira-kira luar negeri lah gitu kan. Kota besar dibanding dengan Mekah Madinah waktu itu masih kota kecil lah ya. Dibawa ke Syam, dia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kepingin mengajak Nuaiman pergi. Kata Rasulullah, mengapa kamu mengajak Nuaiman pergi? Ya karena saya kepingin ada hiburan. Jadi Nuaiman itu di kalangan para sahabat dianggap hiburan lagi. Ya oke, diajaklah berdagang ke Syam. Bayangin ini ke luar negeri ini. Ada juga sahabat yang diajak namanya Suwaidah. Si sahabat yang kedua ini orangnya penurut. Beda dengan Nuaiman. Sehingga ketika ditanya, nanti tugasku apa ya Abu Bakar? Tugasmu Suwaidah adalah menjaga makanan. Nuaiman, aku apa? Terserah kamu mau apa saja boleh gitu. Jadi Abu Bakar juga tahu bahwa Nuaiman itu kalau diberi tugas apa saja nggak pernah selesai dengan baik. Nggak apa-apa, yang ngantuk biarin. Begini ya, saya kalau sedang dongeng ngantuk nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagi yang melek, mudah-mudahan cerita atau dongeng saya itu masuk ke telinganya, teresap di kepala akalnya, dan masuk di dalam kalbu hatinya untuk menjadi bekal hidup. Tetapi bagi yang ngantuk apalagi tidur, tidak apa-apa. Mudah-mudahan suara saya itu bukan hanya masuk ke dalam telinganya, tapi masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Dan mudah-mudahan itu juga akan bermanfaat bagi hidupnya. Jadi tenang saya, bebas merdeka ini. Kayak Nuaiman ketika bertanya, saya tugas saya apa ya Abu Bakar? Terserah kamu mau apa saja. Ya. Udah kan? Begitu siang hari Nuaiman ini lapar. Yang menjaga makanan tadi siapa namanya? Suaidah. Saya juga lupa-lupa ingat karena di sini tidak ada namanya. Tapi saya ingat Suaidah atau siapa. Nanti kalau salah bisa direvisi. Jadi sahabat yang kedua ini jaga makanan. Nuaiman terserah keluyuran kemana-mana boleh. Abu Bakar kemana? Dia lagi berbisnis, jual beli gitu ya. Jadi dia beli belakangan nanti akan dibawa ke Madinah. Tiba-tiba si Abu Bakar Nuaiman ini berkata kepada temannya, aku lapar, minta roti, berilah aku makan. Kata si sahabat yang kedua tadi mengatakan, aku tidak berani memberikan kepada kamu sebelum Abu Bakar pulang. Coba, amanatnya orang itu diberi amanat menjaga makanan, dijaga sampai orang yang memberi makanan itu datang. Siapa orang itu? Abu Bakar. Saya nggak berani. Kata Nuaiman, kalau begitu kamu akan bermasalah dengan saya. Saya jadi merasa bersalah kalau tidak tahu siapa namanya orang itu.
Ada orang, ada yang menyebutnya di Basrah, ada riwayat yang lain menyebutnya di Syam. Tapi tidak penting ya, kalau Basrah itu Irak, kalau Syam itu kira-kira agak dekat-dekat arah dekat-dekat Palestina lah. Tapi nggak penting tempatnya itu, yang penting makna kisah itu tadi. Suwaidan, benar namanya Suwaidan. Suwaidan, siapa namanya? Suwaidan. Jadi Suwaidan menjaga makanan. Nu'man tiba-tiba minta makanan karena sudah lapar. Tapi Suwaidan sangat amanah. Saya tidak akan memberikan makanan kepada kamu kecuali Abu Bakar memerintahkan. Karena ini milik Abu Bakar. Karena kepala rombongan kan Abu Bakar. Jadi dia sangat kepingin kepala rombongan. Jadi jangan sampai kamu itu nanti diberi amanat apa saja berkhianat. Pernah terjadi seseorang diberi mandat untuk menyampaikan uang 1 juta, tetapi sampai di tempat yang disampaikan uangnya itu bukan 1 juta tapi 800. Artinya apa? Yang 200 diambil. Itu khianat namanya. Jadi kamu semuanya baik, laki-laki maupun perempuan, kalau diberi mandat harus seperti Suwaidan. Bukan seperti orang yang diberi uang 1 juta untuk menyampaikan tapi dicopet 200.000. Oke, Suwaidan, kalau kamu tidak memberi roti kepada saya, kamu akan ada masalah dengan saya. Nu'aiman langsung pergi ke pasar. Zaman dulu pasar itu tidak hanya menjual makanan, minuman, ternak saja, tapi menjual manusia. Jadi zaman itu ada yang disebut budak belian. Jadi budak itu adalah manusia yang ditangkap, haknya itu hilang dan bisa diperjualbelikan. Bayangin, itu pernah terjadi di dalam sejarah. Bahkan sampai Amerika itu merdeka, itu masih ada perbudakan. Abraham Lincoln sebagai presiden Amerika, zaman dia menjadi presiden Amerika, itu masih ada perbudakan. Jadi orang, manusia, sama-sama manusia itu bisa dijual belikan. Nah, kembali lagi kepada cerita Nu'aiman ini. Jadi Nu'aiman ke pasar melihat orang yang jual beli budak itu. Jadi biasanya jual beli budak itu gunanya apa? Untuk dipekerjakan gitu. Nah, kalau mundur jauh lagi, nenek moyangnya atau bapak ibunya Nabi Musa itu adalah kelahiran Yerusalem, karena dia seorang Bani Israel. Tapi ketika zaman Nebukadnezar 500 tahun sebelum Masehi itu, pernah Nebukadnezar itu membawa orang-orang Palestina atau orang-orang Yerusalem ke negaranya sana untuk dijadikan budak belian. Makanya ceritanya Nabi Musa itu ketika dia keluar dari Mesir, itu kan masyarakat atau kaumnya, orang sekampungnya itu kan jadi budak belian. Yang membangun piramid, yang membangun bendungan-bendungan, sungai-sungai Nil itu. Jadi budak belian itu begitu hal yang sangat menyedihkan. Ada manusia kok dijual belikan. Makanya di dalam Islam itu ketika Rasulullah itu ada membawa ajaran Islam, perbudakan itu masih ada. Tapi untuk menghilangkan itu kan tidak bisa serta-merta hilang. Makanya ada misalnya barang siapa yang membatalkan puasanya, dendanya itu apa? Membebaskan budak. Begitu itu. Kalau kamu membaca hadis seperti itu, jangan kamu mengatakan, loh, kalau Islam itu di dalam ibadah ritualnya batal, dendanya diantaranya adalah membebaskan budak, berarti Islam itu mengakui budak. Bukan. Justru dengan cara seperti itu tuh Islam itu kan menghapus. Tapi kan tidak bisa menghapusnya itu serta-merta begitu. Diantaranya dengan cara seperti itu. Abu Bakar itu, Bilal bin Rabah itu budak kan? Tapi begitu dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan dia.
jadi bebas. Nah, kembali kepada ceritanya Nuaiman. Ketika Nuaiman itu ke pasar, orang jual budak, dia bertanya, ini budak ini berapa harganya? Ya tentunya budak yang itu harganya sesuai dong. Kalau yang keker berarti kan kerjanya bagus, itu harganya mahal. Ini 300 dirham misalnya. Terus Nuaiman bilang begini, kok mahal ya? Saya punya budak mau saya jual 20 dirham. Ya namanya pedagang, mau antara 300 dengan 20 kan jauh. Kok murah? Memangnya dia sudah tua sehingga tidak bisa bekerja, kok harganya murah? Bukan, saya jual murah itu karena budak saya itu mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya? Dia itu senantiasa mengatakan, aku bukan budak, aku orang merdeka. Oh tapi masih bisa bekerja? Bisa. Wah gak penting, dia ngomong apa saja boleh. Udah ayo bayar, itu orangnya yang sedang menunggu roti itu. Jadi Nuaiman itu menjual temannya yang namanya Suaidan itu. Begitu Nuaiman menerima uang, dia pergi beli makanan segala macam karena dia kan lapar kan. Orang itu langsung mendatangi Suaidan ditangkap, diseret untuk mau dijadikan budak. Teriak-teriak si Suaidan ini, aku bukan budak, aku orang merdeka. Kata yang beli, aku sudah tahu cirimu itu, gak penting kamu ngomong apa saja, aku sudah tahu. Karena diberitahu begitu oleh siapa? Nuaiman tadi. Begitu Abu Bakar sudah selesai dengan bisnisnya, mau makan, loh mana Suaidan yang jaga roti ini? Kok nggak ada? Si Nu'man dengan jujurnya mengatakan, sudah aku jual. Loh bagaimana ceritanya? Diceritakan. Jadi jujur dia, tadi saya minta roti tidak diberi, ya sudah, dia saya jual, uangnya saya berikan makanan yang saya lapar. Akhirnya apa? Abu Bakar datang ke pasar menemui orang yang membeli Suaidan tadi dan dibayar, dibeli balik. Suaidan menjadi orang merdeka lagi. Sampai di Medina, cerita ini diceritakan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah tertawa sampai gigi taringnya itu kelihatan. Jadi saking ini antara cerita sedih, tapi Rasulullah terhibur juga mendengar cerita ini. Kok bisa-bisanya Nuaiman menjual temannya sendiri itu. Dan nah ini tadi, cerita ini menjadi sangat populer karena hampir setiap ada tamu, Rasulullah itu menceritakan cerita ini. Antara kok bisa ya ada orang dengan gaya humornya itu, tapi dia itu kan fatal. Kalau misalnya Abu Bakar tidak ada, atau si Suaidan itu sudah dijual kepada orang lain, kan ceritanya jadi panjang. Jadi cerita Suaidan dijual oleh Nuaiman itu menjadi cerita yang sangat panjang, dan sampai setahun setelah cerita peristiwa itu Rasulullah itu masih menceritakan itu. Jadi yang penting kata kuncinya itu apa? Kata kuncinya adalah jangan mengganggu orang tidur. Kalau orang tidur itu disenggol, ada yang jatuh gitu. Kayak Nuaiman juga ya. Tapi karena perempuan diganti Halimah gitu. Itulah cerita-cerita yang sangat menghibur hati Rasulullah. Bahkan saking terhiburnya hati Rasulullah kepada Nuaiman, suatu hari ada orang marah-marah memaki-maki Nuaiman. Lalu terdengar oleh Rasulullah mengatakan, jangan memaki-maki Nuaiman. Apapun yang dia lakukan dengan kekonyolan-kekonyolannya itu, dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Itu di dalam sebuah riwayat Abu Hanifah atau Bukhari itu menceritakan dengan kasus Nuaiman itu. Dia menulis begini, perilaku orang, status manusia tidak menghalangi dia untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kamu jangan terpukau misalnya, orang kalau ahli masjid wirid bawa tasbih kemana-mana, jubahan, itu pasti mencintai Allah dan Rasulnya.
Tapi kalau orang yang di pasar atau orang yang sering selengean, menggoda teman-temannya, itu berarti tidak cinta Allah dan Rasulnya. Dengan cerita Nuaiman itu terhapus pikiran seperti itu. Jadi jangan dilihat orang itu dari penampilannya. Karena kadang-kadang orang yang berjubah, orang yang berserban, orang yang berkopiah, orang yang bertitel macam-macam itu orang yang baik, belum tentu. Lalu kita melihat orang yang kuli di pasar atau orang yang sedang guyon-guyon sebagai pekerja kasar, pekerja kebun, tukang-tukang, itu orang yang jelek dan tidak mencintai Rasulullah. Tidak juga. Makanya saya itu ketika menara itu dibangun, saya lagi dongeng begini, tukangnya itu kan ketawa ngakak-ngakak cari cerita yang jorok-jorok. Dan saya ingat betul sampai siapa? Aan itu sampai gini-gini. Ingat nggak Aan? Kamu waktu di situ? Waktu orang masih membangun menara masjid itu. Kan kami sampai begini-begini kan orangnya masih terus ketawa ngakak. Saya juga merasa terganggu. Saya sedang ceritanya di sana, orangnya di situ kan dekat itu dengan tempat. Tapi saya tuh mau menegur dengan marah itu. Saya tuh mikir, jangan-jangan ini Nuaiman ini. Yang ketawa-ketawa mengganggu, tapi dia menghibur temannya kan, walaupun mengganggu saya. Itu kan kira-kira sama. Nuaiman itu menghibur Abu Bakar, menghibur Rasulullah karena ceritanya tadi, tetapi dia kan mengganggu Suaidan karena dijual kan itu. Nah, jadi itulah kita itu tidak bisa melihat hitam putih, kecuali orang itu kalau sudah diberitahu sekali, 2 kali, 3 kali masih tetap merugikan orang lain. Itu kalau saya pakai teori es semeng bupati dupak kuli. Ya. Saya ulangi lagi, di dalam filosofi orang Jawa itu kan ada yang disebut es semeng bupati dupak kuli. Masih ingat? Masih. Jadi yang disebut es semeng bupati itu tersenyum. Kalau level bupati itu tersenyum. Maksudnya apa? Kalau orang itu kecerdasannya tinggi, rasa kepeduliannya tinggi, itu dengan disenyumi orang saja ngerti apa yang dilakukan itu baik atau buruk. Orang ini senang apa tidak. Tetapi kalau orang itu masih disenyumi juga tidak mengerti, harus didupak. Apa didupak itu? Nah, ditendang atau dipukul. Nah itu baru ngerti. Mudah-mudahan si Nuaiman Aan tidak mengganggu Suaidan Akbar. Itu yang saya sampaikan kira-kira hari ini, mudah-mudahan sedikit menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.